Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kajian kita Ma'rifatullah halaman 37 ya. 37. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kitab yang beberapa kitab 140 kitab 140 kitab itu dihisab dan dihimpun kepada Quran yang 30 juz. Yang 30 juz dihimpun kepada Al-Fatihah. Fatihah lalu dihimpun kepada alif, dan alif dihimpun kepada ba. Maka itulah sebenar-benarnya Tuhan yang Esa, tiada dua. Itulah artinya ahadiyah, yaitu yang sebenar-benarnya rahasia. Jadi dihimpun dalam kalimat huruf ba ya. Makam ahadiyah yakni sebenar-benarnya rahasia. Zat Allah, diri Muhammad. Ini sebenarnya bahasannya dulu udah dikaitkan di halaman 13. Zat Allah, diri Muhammad. Sifat Allah, rupa Muhammad. Asma Allah, nama Muhammad. Zat Allah, diri Muhammad disebut ahadiyah. Apa ahadiyah? Wujud kita, ruh. Jadi wujud kita sesungguhnya adalah rasa. Maka di kajian hakikat manusia dulu, hakikat manusia itu adalah rasa. Wujud kita adalah rasa. Itulah zat Allah yang sebenar diri Muhammad. Ya, berarti rahasia. Rasa itu kan rahasia. Ya, ruh ya. Makanya kalaulah sampai di level ruh, di level rahasia, wujud kita, tentu tidak ada bisa ditangkap. Ruh, rahasia, cahaya. Rahasia cahaya ini tidak bisa ditangkap lagi. Maka tidak ada tempat lari di bumi ini kecuali ke dalam cahaya. Kalau ada api senter, kita senter, siapa bisa menangkap cahaya? Cahaya, siapa bisa menangkap? Masuk ke dalam kaca, nampak tuh. Siapa yang bisa menangkap? Dengan apa dia menangkap? Mau tembak, mau apa, kaca itu yang hancur. Dia tidak akan dapat cahaya. Itu dia. Sifat Allah, rupa Muhammad. Maka di halaman 13 itu sifat Allah rupa Muhammad, maka wahdah diri kita, nyawa, rupa itu hakikat, dia disebut sifat. Maka hakikat itu asli itu sifat. Sifat itu memerlukan rupa di wajah. Maka kalau kita senang, sifat senang, nampak di wajah. Kalau ada sakit, nampak di wajah. Betul tak? Nampak benci, lahir di wajah. Maka sifat Allah rupa pada Muhammad. Kan sifat itu di dalam. Nampaknya di rupa Muhammad. Apa yang pas contoh ya? Senang lah ya. Pasti nampak di wajah, di rupa. Sini nampaknya. Padahal yang senang tuh di dalam nyawa. Nyawa itu rasa. Itulah diri kita. Maka wahdah ya, satu. Asma Allah, nama Muhammad. Asma Allah, nama Muhammad, wahidiyah,
Inilah nama kita yang disebut Ainul Haq. Maka nama kita ini sebelum pas, dia tidak bisa. Maka lahirlah keyakinan jual nama namanya. Boleh anak. Nama aslinya tertulis di Lauhul Mahfuz Muhammad Ridho. Lahir di dunia dibuat di ayah Muhammad Rashid. Tentu longgar barang nih. Tidak kokoh. Nah, ibarat longgar tuh, itulah penyakitan. Kejap sakit. Maka orang dulu berkeyakinan jual anaknya. Nah, jual itu tukar nama lagi. Dari Rashid tukar ke Muhammad Ridho. Barulah cocok baut 8 dengan model 8. Kokoh lah. Itu dia. Nyolah do namanya dulu ya. Dulu kita lagi do bernama ya. Nah, segini dibuat, maka disebut Ainul Haq, pandangannya sempurna. Benar. Bermula keadaan Allah Ta'ala, tiada ia ain yang dihukumkan akan dia oleh akal. Jadi tidak terjangkau oleh akal. Maka dulu hadisnya udah hafal oleh kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan dipikirkan ciptaan Allah, tapi jangan dipikir zat Allah Ainul Haq. Cukup diyakini saja. Sebab tidak terjangkau oleh akal. Jadi, hati ya. Waalaikumsalam. Ya. Hati dan suhud di hati dan mata batu kepala. Nah, ini lagi hatinya. Diulang lagi ya. Bermula keadaan Allah Ta'ala, tiada ia Ainul Haq dihukumkan akan dia oleh akal atau hati dan suhud hati dan mata batu kepala. Tetapi yang demikian itu bukannya ia ain yang dikenal kepada dia dan bukannya yang dijahitkan diri akan dia. Keadaannya adalah martabat itu adalah qadim ketiganya, seperti ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Artinya dia sebenarnya secara hakikat baik zat Allah diri Muhammad, sifat Allah rupa Muhammad, asma Allah nama Muhammad, atau disebut ahadiyah, wahdah, wahidiyah ya, dihukum oleh akal, baik wujud kita, diri kita, nyawa, nama kita Ainul Haq, itu sebenarnya satu dia. Di adat dia memang berbilang, sebenarnya tetap esa. Sama kali seperti di dalam gelas ini ada gula, ada air, ada teh. Berbilang secara adat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Tapi tidak terhukumkan oleh akal dia seperti itu. Itu maksudnya. Tidak pula terangan-angan dikehendak oleh hati untuk menghukum seperti itu. Nah, ini yang disebut batu ke mata batu ya, atau kepala batu atau batu kepala. Keyakinan seperti ini ya, mengalahkan kerasnya batu. Ya, hati-hati. Jadi tidak bisa dihukum oleh akal. Dia tiga, tapi sebenarnya satu. Itu maksudnya. Bisa kira-kira dipahami? Dia banyak tadi satu. Kalau ini ibarat teh tadi, kan berbilang tadi, tapi dianggap teh. Ada gula, ada air, ada teh. Tapi begitu kita minum, kita tidak bisa mengatakan, ini teh nih, ini gula nih, ini air nih. Tidak bisa, dia udah senyawa ya. Terpisah gula dengan teh dan air, tak jadilah teh manis. Itu yang disebut kepala batu tuh. Tidak bisa dipisahkan. 3, 1, 1, 3. Sebenarnya kembalian pemahaman di awal, suhudul wahdah bil kasrah
suhudul kasrah fil wahdah. Itu juga sama. Pandangannya adalah satu adalah banyak, banyak adalah satu. Itu dia. Cuma sekarang dionggok yang banyak tu, maka definisi fikih sampai hari ini dikatakan banyak, lebih dari 3 disebut banyak. 3 itu udah disebut banyak. Jadi berapa jumlahnya? Banyak. Berapa? 3. Udah banyak. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Nah, itu dia ya, yang tidak dihukum oleh akal, ya. Dia kodim ketiganya. Kodim itu berarti tetap selamanya. Tidak bisa terpisah. Nah, martabat ini kodim lagi azali. Adapun martabat yang 4 seperti alam ruh, ya, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Nah, itu di halaman 12. Kan ada halaman 12 dulu tuh. Coba balik ke bawah ya. Nah, halaman 12. Kalau lihat buka kitabnya jumpa balik. Nah, ini dia halaman 12. Nah, ini. Alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Ya. Maka di situ alam ruh adalah disepel makrifat. Alam hakikat, misal disepel hakikat. Maka makrifat itu disebut zat. Zat itu ruh. Ruh itu wujud kita. Wujud kita itu ahadiyah. Itulah zat Allah di Muhammad. Nah, alam misal kan perumpamaan. Ya. Apa dia? Itulah hakikat. Maka hakikat itu adalah sifat. Apa sifat itu? Aslinya. Sifat itu aslinya. Ya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh penampilan zahir, tapi tengok sifat. Maka disebut di mana tempatnya lahirnya sifat? Di rupa. Nah, kan ya. Makanya ingin tahu kalau ibarat anak gadis, gimana untuk mengetahui perjalanan anak gadis itu asli atau tidak? Tengok saat dia sesak buang hajat. Nampaklah aslinya. Nampaklah hakikatnya. Nampaklah sifatnya. Terlihat di rupa. Itu ibaratnya. Itu dia. Ini karena lewat misal dulu. dapat pula dia kan. Itu dia. Alam ajsam, tariqat. Apa tariqat? Di asma. Ya. Tubuh. Ya. Jadi antara ajsam dan alam insan itu dua yang bergandengan. Jadi kalau di alam hakikat tadi, sifat rupa itu larinya ke diri kita. Apa diri kita? Wahdah. Itulah satu titik. Maka apa satu titik itu? Nuqtah. Nah, ini kan sperma satu titik baru. Dan itu udah kehidupan. Kan dibahas sebelumnya tuh. Udah kehidupan. Satu titik itu udah kehidupan. Udah Rabbnya dari sana. Udah lengkap dengan sifat hayyun, sami, basir, kudrat, iradat, ilmu, dan kalamnya. Ya, satu titik. Maka itu disebut sifat Allah, rupa Muhammad. Jadi sifat Allah itu butuh dia rupa Muhammad. Karena gimana untuk diketahui? Maka di lepet ini secara hakikat Allah yang butuh Muhammad. Tapi kalau tidak paham dia asal muasal nih, kacau nih. Bukan kaca yang butuh kita, kita yang butuh kaca. Itu kelepel. Jadi butuh rasa jeruk, butuh rasa roti bakar, casing roti bakar. Casing roti bakar, ya, tidak pula diakui kalau tidak ada rasa roti bakar. Maka di alam selaman sebelumnya, apabila disebut Allah, itu berarti Allah dan Muhammad. Itu dia. Halaman apa tuh? Halaman 8 berapa kemarin? Waktu tajalizat. Apabila disebut Allah, itu berarti Allah dan Muhammad. Maka dibuat
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, aku bersamamu, kata Allah. Pada ayat berikutnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu aku jua, kenapa kamu tidak melihatnya? Kayak itu dia. Nah, itu dia. Jadi, nah itu antara tarikat ya dan syariat. Tarikat adalah nama asma, syariat adalah if'al atau perbuatan. Itu lahir perbuatan pada manusia, nama juga lahir di tubuh. Ini ibarat tubuh, lahir nama, tisu. Bekerjanya siapa yang bekerja? Manusia. Makanya nampak manusia. Sebenarnya itu dia ya. Maka untuk af'al itu makrifat. Untuk alam af'al itu tadi alam insan, makrifat. Untuk di alam roh itu makrifat lagi. Jadi alam misal insan, alam ajsam tubuh. Berarti awal makrifat, akhir makrifat. Maka muka adalah belakang, belakang mukanya. Kiri adalah kanan, kanan kirinya. Atas adalah bawah, bawah atasnya. Itulah disebut mulai dari alam roh, alam misal, alam ajsam. Makrifat di awal. Hakikat tarikat syariat, Islam, iman, taub, tubuh dan makrifat kembali. Jadi makrifat mendampingi semua. Jadi makrifat itu terakhir munculnya di af'al, di kerja. Maka terlihat apa bukti makrifat? Nampak hasil kerjanya. Faham ya? Masih samar nampak paham ya? Apa bukti makrifat? Kalau ibarat membuat lukisan, nampak ukirannya. Ukirannya ini kerja. Itu tanda makrifat lah selesai. Nyo dulu siap, kau tinggal buat aja. Kalau siap sih kau kah? Siap dia. Maka makrifat di awal, makrifat di akhir. Bukti makrifat tu buat gambar kan. Lah nampak di otak tu. Channel itu. Makrifat nah, kia makrifat nah. Bukti makrifat hukum makrifat. Nah, itu dia. Dalam dan luar sama. Betul tak? Kemarin kita buat buku tuntunan solat di kulitnya. Di siko dulu diam. Bukti makrifat tu nampak di kerote tu. Kan ya? Itu dia makrifat di awal, makrifat di akhir dua. Bukti Iya. Bukti makrifat kumislah tercukup. Ditengok ndak ada lah. Nyo di sikolah nampak cukup. Nampak licin lah. Di dalam tanah nampak licin lah. Kau sedang berkojo. Itu i'al namanya. Maka i'al tu makrifat juga lihat. Itu dia. Tutup dulu ya. Jadi dia bilang ketiga alam ajsam pertama tadi alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Maka yaitu Muhammad tetapi adalah bayang-bayang martabat yang tiga itu. Ya. Muhammad adalah bayang-bayang martabat yang tiga itu, jua yang qadim. Mana martabat yang tiga itu? Makam ahadiyah, makam wahdah, makam wahidiyah. Jadi sebenarnya Allah. Baik di wahdah, Allah. Baik di wahidiyah, Allah. Maka diri zat Allah, diri Muhammad. Sifat Allah, nama Muhammad. Asma Allah, nama Muhammad. Jadi Muhammad bayangannya. Sebenarnya dia semuanya. Maka disebut apa bedanya Allah dengan Muhammad? Allah yang di dalam, yang nampak disebut Muhammad. Iya, maka disebutlah sesuai dengan Plato.
Plato itu menyebut sesuatu itu ide. Ide inilah yang mencipta. Itulah dalam kita disebut Rabb. Dia mencipta. Jadi Ridho tadi azaz sebelum baju itu disuruhnya akan dicari terus. Yang mencari ini namanya hamba. Yang memerintah itu namanya Rabb. Itulah ide. Di antara filsafat Plato dengan kajian makrifat itu dia satu di akhirnya. Disebut oleh Plato ide, dalam kita namanya Rabb. Itulah yang mencipta. Maka tidak sama Rabb dengan Tuhan. Kalau disama-sama Rabb dengan Tuhan. Tuhan diciptakan. Rabb mencipta, mengatur dia setiap detik. Maka Rabb itu maha mengatur. Sebelum di baju unilak pakainya, sebelum dapat baju unilak dia cari terus. Siapa yang diperintah? Hamba. Itulah lahirnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah syahadat sesungguhnya. Bukan mengucap 2 kalimat syahadat. Biarlah sekian film pada ya. Jadi ada yang ragu. Itu jelas kan? Jadi wujud 3, zahir 3, sebenarnya satu. Maka disebut zat Allah, diri Muhammad, sifat Allah, rupa Muhammad, asma Allah, nama. Itulah wujud kita, itulah diri kita, itulah nama kita yang disebut Ainul Haq. Ya, pandangan yang betul-betul sempurna, benar ya. Jadi kita martabat yang 3 itu adalah bayang-bayang. Maka mustahillah bayang-bayang itu ditinggalkan oleh yang empunya bayang. Kamu bisa. Itu dia. Maka nyambunglah di halaman 12 itu ke halaman 6. Apabila disebut Allah, berarti Allah dan Muhammad. Tidak mungkin bayang-bayang itu ditinggalkan oleh benda. Mana bisa? Bayang-bayang, mana bisa? Bayang-bayang ditinggalkan oleh benda. Kemana benda? Ke situ bayang-bayang. Maka dibuat di kajian fikih di awal tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, aku bersamamu, kata Allah tadi. Joleh. Ke dalam lagi. Wapi ampusikum apalah tubsiru. Di dalam diri kamu aku juga. Kenapa kamu tak lihat? Kata Allah. Allah Karim. Itu dia. Mustahil bergerak bayang-bayang kalau tiada bergerak yang punya bayang. Dan mustahil akan diri sendirinya kalau tiada zat yang mempunyai bayang-bayang juga adanya. Tak bisa berpisah antara zat dan sifat, antara rupa dengan zat. Dia perlu zat Allah tu rupa Muhammad. Untuk menampakkan ini. Iya. Kau nak tahu tu hakikat sifat tadi. Perlu sifat tu. Bagaimana untuk dikenal? Perlulah nak tubuh, maka bernama ya. Tisu namanya, gelas namanya, tubuh ni perlu dah nama. Maka sebelum cocok tukar terus. Nah, itulah jual beli anak. Ini nama Rasid ni, Ridho buat Rasid. Antum acik-acik tahu ini. Salah alamat, tidak cocok. Dia bau 8, dikasih nomor 9. Itu longgar dia. Tidak kokoh. Wajib cari bau 8 lagi. Barulah kokoh. Kalau bahasa awak sanggam. Sanggam. Jadi Makmur bin Sanggam. Ayah awak Makmur. Ayah Makmur itu Sanggam. Jadi
Ya, mustahil ya. Adapun ini misal untuk menghampirkan paham juga. Maha suci hak Allah Ta'ala daripada misal-misal. Kemudian pikirkanlah olehmu daripada selang-selang dinding hak Allah Ta'ala. Dua nama yang menunjukkan atas binasa. Segala menzahirkan di dalam diri ahadi Allah Ta'ala yang mempunyai wujud hanyalah wujud Allah Ta'ala semata-mata. Wa tammat kalam. Jadi artinya disebut nama, dia bernama dua untuk bisa berbilang di wujud zahir, tapi dia hanyalah satu wujud Allah semata-mata. Begitu dia. Jadi Allah saja menghargai. Ya, kalau tidak menghargai makanya pantas Bismillah. Dia juga yang berbuat nama sendiri. Rahman, ya Muhammad, aku yang mengadakan engkau. Ya Rahim, aku tunjukkan rahasiaku. Maka Rahman dan Rahim itu kan, maka di Ihdinas Siratal Mustaqim itu balas kasih Allah. Tidak mungkin dari tunjuk. Tidak mungkin. Makanya cenderung apa pun Tetap dia punya. solat atau tidak wak zahir ni tetap ditunjuknya. Tak pernah ada ditunjuknya dah. Kan keluar pakai baju. Pakai baju. Tak pernah semayang kan zahir dah. Tak solat dah. Tetap tunjuknya. Baik pasar ni. Baik pasar. Boleh tu. Tunjuk sudah. Sebelum dapat ni suruh ricai tahu itu. Belocak lah kaki dia. Macam itu. Mengatur dia. Itu yang Rabb mengatur. Katakan mana-mana ricai ni. Macam dapur Allah nak kenek liang. Macam balam. Tak inyo tu. Cendol balam. Ada cendol balam. Kalau kita bertukang. Ya. Bertukang kita dah makrifat di awal, makrifat di akhir dah. Pintu tu ceneko dalam makrifat dah kan. Tu salah tukang nak protes tu nak macam itu ni. Ceneko aku kenek le. Baru lepas tu tengok awal akhir dah. Makrifat di awal, makrifat di akhir. Bukti makrifat kau kan nampak zahirnya. Hati dia. Sindir awak ada kaji kadang tu salah. Kami ibu-ibu dia kerja situ dia. Bapa je ada bu. Itulah pongai awak. Saya sebut.